Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, nawasil fi qiraati kitab Ikhtisar Ulumil Hadis lil Hafidz Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 744 min al-hijratin nabawiyah. Qala wa qad takallama al-Syekh Abu Amr ma yata'allaqu bit-takhrij wat-tadbib wat-tashih wa ghairi dhalika min al-istilahat al-muttaridati al-khassah al-muttaridati wal-khassah ma atala al-kalama fihi jidda. Naam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala setelah pembahasan terakhir berkenaan dengan beberapa adab dalam penulisan, komitmen menyebutkan sana ala Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keharusan untuk muqabalah, ya, muqabalah kitab yang dia sudah tulis, atau yang dia sudah dapatkan dari hadis-hadis gurunya. Selanjutnya kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Salah, Syekh Abu Amr Ibnu Salah berbicara dalam pembahasan ini, kemudian memiliki pembahasan yang panjang berkenaan dengan takhrij, tadbib dan tashih. yakni bagaimana ketika kita ingin menyisipkan, ya, atau menyisipkan suatu kata yang sakat dalam nuskhah. Jadi misalnya sudah berlalu kemarin, ya, ketika dalam proses muqabalah dengan nuskhah guru atau dengan nuskhah kawan yang sahih dan semacamnya, ketika dibaca ulang ternyata ada kalimat yang gugur, ada satu kata yang gugur, sakat di tengah-tengah kalimat. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Bagaimana cara menambahkannya? Atau misalnya ada kalimat yang salah, saya salah dengar, saya tulisnya begini padahal begitu. Ya, ini namanya at-tadbib. Namanya apa? At-tadbib. Ya, demikian pula at-tashih. At-tashih yakni ada suatu lafaz, ya, mencakup juga tadbib sebenarnya. At-tashih misalnya kalau saya salah tulis, ya, saya salah tulis 6, bagaimana cara merubahnya? Apakah saya hapus atau saya coret atau bagaimana? Nah, ini yang dibahas di sini oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ma atala al-kalamu fihi jidda. Ma atala al-kalamu fihi jidda. Baik. Di sini Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, ya, menyebutkan sedikit, ya, berkenaan dengan itu, ya, dan ini insyaallah pembahasan lebih detailnya akan disebutkan dalam disebutkan dalam pembahasan Muqaddimah Ibnu Salah, Ikhtisar Anwa' Ilmil Hadis. Nah, di sini disebutkan sebagian di antaranya, tidak apa-apa, ala sabilil isyarah saja. Disebutkan yang pertama, kata beliau, kalau ada satu kalimat yang hilang dalam nuskhah, ya, dibandingkan dengan nuskhah yang lain, ya, dalam proses muqabalah ternyata di nuskhah yang lain ada tambahan kalimat dan tambahan itu yang benar. Tambahan itu yang benar. Ya. Maka caranya adalah dengan meletakkan garis vertikal. Garis vertikal di tempat yang hilang. Misalnya dua kata, ya, dua kata, di tengahnya ada kata yang hilang, maka dikasih garis vertikal seperti yang tersebut di situ, dikasih garis vertikal ke atas. Kemudian terserah dia mau nanti sebutkan tambahannya di hasyiah sebelah kanan atau hasyiah sebelah kiri. Ya, kalau dia ke kanan maka vertikal sedikit, kemudian tambahkan ke kanan sedikit saja, sebagai syarat bahwa tambahannya atau lafaz yang hilang itu ada di ujung sana. Atau kalau di kiri, dia taruh ke kiri. Misalnya kalau sakatnya yang jatuh lebih dekat ke
hasyiah tepi buku lembaran sebelah kanan, ya tentunya lebih bagus ke kanan. Kalau lebih ke kiri, dia ke kiri. Kemudian di ujung nanti dia tambahkan lafadz yang hilang tersebut. Apa lafadz yang hilang tersebut? Jelas ya? Nah, ini cara menambahkan lafadz. Tentunya semua cara-cara yang disebutkan di sini oleh siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni di zaman dahulu, ya di zaman ketika muqabalah nuskhah itu masih masyhur tentunya. Adapun di zaman sekarang kita tentu kebanyakannya sudah pakai footnote ya. Kebanyakannya sudah pakai footnote, catatan kaki sudah. Kasih nomor 1 di bawah 1 2 dan seterusnya. Ya. Kadang footnote-nya pakai footnote lagi seperti di sini. Al-Ba'its al-Hadits ini ya. 6. Di syarah ya, apa yang beliau syarah beliau kasih nomor, kemudian di syarahnya ada yang dikasih catatan lagi, dikasih nomor lagi ke bawah. 6. Taib, ala kulli hal di zaman dulu seperti ini, dan ini tentunya dibutuhkan pengetahuan seperti ini ketika seorang ingin membaca nuskhah. Ya, pengetahuan seperti ini dibutuhkan ketika seorang ingin membaca nuskhah. Dia harus tahu arti-arti kode-kode yang terdapat dalam nuskhah. Seperti kalau ada tanda seperti ini berarti tambahan lafadz di sini. Ya, jangan sampai tidak difahami. Kemudian kalau tambahan tersebut ya adalah tambahan yang sahih, maka dia kasih dalam kurung setelah kata yang benar, kemudian dikatakan sah, ya, bahwa inilah lafadz yang benar, ya, inilah tambahan lafadz yang benar. Nah, kemudian juga disebutkan di sini ya oleh penulis hafizahullah rahimahullahu taala, ini beberapa bentuk ya. Nah, di antaranya kalau melakukan atau ada kalimat yang salah, maka al-aula diberikan khat, yakni digaris, dicoret kalau kita ya, dicoret. Nah, bukan dengan menindih dengan kata yang baru, ya, tidak langsung ditindih tapi dicoret. Baik. Walaupun ada beberapa pendapat dalam masalah ini ya, ini salah satu pendapat yang disebutkan dicoret. Baik. Dan di sini ada beberapa yang lain, dan seperti yang kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ma athalal kalama fihi jidda. Ini pembahasannya panjang, dan untuk kita zaman-zaman belakangan ini atau sebagai penuntut ilmu sangat dibutuhkan ketika akan membaca nuskhah. Ya, dan itu seingat saya sudah ada ya beberapa bulan terakhir ini sudah ada 2 atau 3 daurah berbicara diadakan daurah oleh sebagian syekh atau pengajar di Timur Tengah tentang bagaimana cara thariqah ya, bermuamalah ataupun memahami, membaca dan mentahqiq nuskhah ya, dan itu saya kira dibahas seluruhnya. Nah, kita tidak perlu panjang lebar di sini ya. Insyaallah taala akan dibahas lebih akan dibahas seluruhnya dalam Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis di kitab asalnya Ikhtisar Ulumil Hadis ini. Semakala rahimahullahu ta'ala wa takallama ala kitabati ha bainal isnadain wa annaha ha muhmalah minat tahwili awil ha'ili bainal isnadain aw ibarah an qawlihi al hadith. Qultu wa minan nasi man yatawahhamu annaha kha mu'jamah ay isnadun akhar wal masyhurul awwal wa haka ba'dhum al ijma' alaihi. Taib. Berikutnya adalah lafadz yang sering ditemui di tengah-tengah sanad, yaitu ha. Ya, ini tentunya kalau mau kita dapat mudah mendapatkan lafadz ha ini dalam Sahih Muslim ya. Karena Imam Muslim rahimahullah masyhur dalam sina'ah beliau dalam menyusun Sahih Muslim, beliau mengumpulkan semua sanad di satu tempat. Maka sangat sering sekali ya, bahkan setiap bab pasti akan terdapat beberapa hak di situ menunjukkan perpindahan sanad. Perpindahan sanad. Kata beliau, Ibnu Salah kemudian menyebutkan masalah penulisan hak di antara 2 sanad. Nah, wa annaha ha muhmalah, yakni tidak pakai titik. Dan pendapat yang kedua ada yang mengatakan kha pakai titik, kha mu'jamah, yang merupakan ikhtisar atau ringkasan dari kata isnadun akhar. Kha isnadun akhar. Namun kata Ibnu Katsir rahimahullah al-masyhurul awal, yakni ha dengan muhmalah. Nah, apa makna ha di sini? Dia ringkasan dari apa? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama
dalam memaknakan menafsirkan ha ini. Ya, dia ringkasan dari apa? Ada yang mengatakan ini pendapat yang pertama, ha bermakna at-tahwil, yakni perpindahan sanad, di mana si guru si musannif membawakan sanadnya dari gurunya, ya, kemudian sampai ke makhrajul isnad, ya, kemudian setelah itu dia akan membawakan sanad yang lain dari guru yang lain, maka ditaruh di situ ha, yakni tahwil ila isnadin akhar, mulai lagi dari guru yang baru, disebutkan lagi sampai di tempat yang tadi, ke makhrajul isnad yang tadi, ya, setelah itu ha lagi guru yang baru lagi, terus nanti tiga jalan ini bertemu di orang yang sama, di makhrajul isnad, ya. Nah, jadi ha bermakna tahwil. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ha bermakna al-ha'il bainal isnadain. Maka di sini Ibnu Katsir rahimahullah menggunakan kata au, yakni ini ada khilaf khilaf dalam menafsirkan ha ini. Pendapat yang kedua, ha bermakna al-ha'il bainal isnadain. Dinding yang memisahkan, ya, antara dua sanad. Dan ada juga yang mengatakan ha adalah singkatan dari al-hadis. Yani setelah membawakan sanad sampai akhir hadis, setelah itu sanad yang baru lagi. Nah, dan dari tiga penafsiran ini yang paling masyhur dan yang paling rajih adalah yang pertama. Ini penafsiran yang paling rajih, bahwa ha berasal dari kata at-tahwil. Nah, wallahu taala alam bissawab. Summa qala rahimahullahu taala an-naw'us sadisu wal 20. Jenis yang ke-26. Fi sifati riwayatil hadis. Sifat periwayatan hadis. Qala Ibnu Salahi rahimahullahu taala syaddada qaumun fi riwayati fashtarata ba'dhum an takuna riwayatu min hifdzi rawi aw tadhakkurihi wa hakahu Ibnu Malikin wa hakahu an Malikin wa Abi Hanifata wa Abi Bakrin as-Saidalani al-Marwazi. Kata beliau, Ibnu Salah berkata, sebagian kaum ada yang syaddada fi riwayah, ketat dalam periwayatan, di mana dia mempersyaratkan, di mana sebagian di antara mereka mempersyaratkan bahwa seorang guru nanti syah boleh memberikan riwayat kalau hadis yang disampaikan berasal dari riwayatnya, dari hifdz, dari ingatannya, dari hafalannya, atau tadzakkurihi, ya. Jadi sumber harus dari hafalannya, ya, dari ingatannya. Dan ini pendapat disebutkan dari Imam Malik, Abu Hanifah dan Abu Bakar as-Saidalani. Waqtafa akharun wa humul jumhur, ini pendapat yang kedua, bisubuti sama'i rawi lidzalika alladhi yusma'u alaihi wa in kana bi khatti ghairihi wa in ghabat anhu an-nuskhatu idza kana al-ghalibu 'ala dhann salamataha min at-tabdil wa at-taghyir. Sementara jumhur ulama, ini pendapat yang kedua, mengatakan cukup, ya, tidak mesti dari hafalan guru, ya, boleh dari nuskhoh, boleh dari nuskhoh, ya, ataukah dari hafalan muridnya, bukan dari hafalan guru, dengan catatan bisubuti sama'i rawi lidzalika alladhi yusma'u alaihi, dengan catatan, ya, perawi, yakni si murid itu sabata sama'uhu, ya, dia sudah pernah mendengar hadis tersebut dari gurunya, ya, dari gurunya, yakni yang membaca, misalnya al-mustamli atau al-qari di sini, dia sudah pernah dia punya sama, ya, hadis tersebut dari gurunya yang akan dibacakan kepadanya ini. Nah, wa in kana bi khatti ghairihi, walaupun dalam buku yang bukan tulisan tangan tulisan tangan gurunya, ya, tulisan tangan gurunya. Wa in ghabat anhu nuskhah, bahkan walaupun nuskhanya hilang, ya, idza kana al-ghalibu ala dhanni salamataha min at-tabdil wa at-taghyir, jika dugaan besar kita bahwa nuskho ini selamat dari tabdil. Maksudnya nuskho asli gurunya misalnya sudah hilang, ya, yang ada adalah nuskho yang lain. Nah, nuskho yang lain ini sudah disama oleh muridnya yang membaca ini, dia sudah pun pernah sama, ataukah dia sudah pernah baca sebelumnya kepada gurunya, ya, dia sudah pernah baca kepada gurunya, ya, dia sudah punya, gurunya sudah dia sudah pernah mengikuti pembacaan hadis-hadis ini oleh gurunya. Kemudian nuskho yang dia baca kali ini adalah nuskho bukan nuskhonya gurunya,
tapi nuskho bi khatti ghairihi, yani bi khatti ghairi syaikhihi, bukan nuskhonya gurunya. Nah, jelas sampai sini. Walaupun nuskho gurunya itu tidak ada, apakah tidak dibawa atau mungkin hilang, ya, tapi nuskho yang ada ini apa namanya, sudah pernah dia sudah pernah punya sama dari gurunya dengan nuskho yang ini, ya. Kata beliau, dengan catatan boleh dia menyampaikan riwayat dari nuskho selain dari nuskho dia, dari nuskho muridnya, dengan catatan kalau al-ghalib al-dhon salamataha min at-tabdil wa taghyir, dengan catatan nuskho yang dipakai baca ini selamat dari tabdil dan taghyir. Baik. Wa tasahala akharun fi riwayah, ini pendapat yang ketiga. Sebagian justru malah mutasahil dalam periwayatan. Ya, dalam periwayatan min nusakhin lam tuqabal. Bolehnya meriwayatkan dari nuskho yang tidak muqabalah, yang belum muqabalah. Wa bi mujarradi qawli talib hadza min riwayatik, ya. 6. Min ghairi tathabbutin wala nadharin fi nuskhati wala tafaqqudi tabaqati sama'ihi. Nah, ini. Sebagian ini pendapat yang ketiga, ada yang mutasahil, ya, dalam meriwayatkan dari nuskho yang belum muqabalah. Ya, yakni dengan mencukupkan sekedar bi mujarradi qawli talib hadza min riwayatik. Misalnya saya datang ke seorang guru, ya, mau membaca. Kemudian saya sudah punya nuskho hadisnya. Saya katakan kepadanya, Syekh, ini nuskho riwayat-riwayat Anda, atau ini semua riwayat-riwayat Anda, saya mau baca. Sudah, langsung baca saja seperti itu. Ya. Kata beliau, ini mutasahil. Kenapa? Karena nuskho yang dia bawa ini, ya, dikatakan di sini min ghairi tasabbut. Dia tidak cek dulu. Tasabbut dulu akan nuskhonya ini. Ya. 6. Wala nadharin fi nuskho. Tidak dilihat nuskhonya, tidak dicek apakah ada kemungkinan ihtimal tabdil, taghyir dan semacamnya. Wala tafaqqudi tabaqati sama'i, dan juga tidak dicari tabaqat tabaqatus sama'nya. Tabaqatus sama' itu adalah daftar bukti, ya. Tabaqatus sama adalah bukti bahwasanya dia pernah menghadiri majelis sama untuk kitab tersebut. Ini datang tiba-tiba ada orang mengaku mengatakan hadza min riwayatik. Maka ketika ada seperti itu, selayaknya nggak boleh baca dari nuskho tersebut kecuali nuskhonya diperhatikan, dicek, tasabbut, dilihat nuskhonya, ya. 6. Apakah tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya? Kemudian dicek mana tabaqat sama' untuk kitab ini. Mana buktimu bahwa itu adalah riwayat dari guru misalnya. Mana tabaqatus sama'nya? Ya. Jelas sampai sini, ya. Nah, sebagian ulama ada yang membolehkan dengan cara seperti ini, dan ini tentunya kata Ibnu Katsir rahimahullah tasahul. Bahkan qala wa qad addahumul hakimu fi tabaqatil majruhin. Ya, kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, bahkan al-hakim menganggap orang-orang rawi-rawi semacam ini, murid-murid semacam ini yang tiba-tiba datang ke guru bawa nuskho tanpa muqabalah, tidak ada juga tabaqatus sama'nya, tiba-tiba langsung membaca dari guru, ya, al-hakim rahimahullah menganggap ini termasuk rawi-rawi yang majruh, yakni dia tidak tasabbut dalam riwayat dan tidak dianggap riwayatnya. Taib, ini di zaman mutaqaddimin tentunya. 6. Ataukah mungkin di zaman mutaakhirin dalam tahqiq nuskha. Adapun di zaman-zaman belakangan seperti sekarang, zaman muasirin, ini tentunya tidak, malah yang banyak terjadi jenis yang ketiga yang dikatakan di sini tasahul. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan di fase yang ketiga setelah abad ke-8 atau abad ke-9 Hijriah. Ya, kalau abad ke-4 sampai abad ke-8 mungkin masih berlaku, ya, karena di situ zaman sanad berfungsi untuk tahqiq nuskha. Jadi disitulah zaman-zaman yang penting untuk menentukan mana nuskha yang mu'tamadah, mana yang tidak. Sementara abad ke-9 Hijriah sampai di zaman sekarang, itu nuskha yang mu'tamadah sudah jelas, ya. Nuskha yang mu'tamadah sudah jelas, sehingga tidak dibutuhkan lagi seperti apa yang disebutkan di sini, ya. Malah kebanyakan yang ada sekarang di riwayat-riwayat mutaakhirin ini atau muasirin, di mana fungsi sanad tinggal keberkahan saja, keberkahan dan untuk menjaga keberlangsungan khususnya umat ini, ya, kebanyakannya dari jenis yang ketiga, ya. Misalnya dia sudah janjian sama si guru, saya mau baca kitab ini, ya, kita akan baca kitab ini. Sudah, guru yang dah kasih nuskhonya, dia langsung datang pakai cetakan, terserah cetakan apa yang dia dapat, dia baca dari situ, ya. Walaupun cetakannya cetakan yang kurang bagus misalnya, yang tidak ada tahqiqnya dan semacamnya, dia akan baca dari situ.
Dan ini kita katakan tadi pada pertemuan sebelumnya tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah walaupun yang aula tetap memakai nuskho gurunya kalau nuskhonya gurunya masih ada. Kalau tidak ada setidaknya dia pakai nuskho cetakan dari nuskho yang mu'tamadah. Cetakan dari nuskho yang mu'tamadah. Kalaupun tidak, maka ini opsi terakhir. Dia baca dari nuskho mana saja, tapi dengan catatan nanti diminta ijazah, karena ijazah ini melebur. Kita sudah sebutkan kemarin di antara manfaat ijazah adalah melebur ikhtilafin nusakh. Nah, karena nuskha yang dia pakai ini misalnya kurang bagus. Taib. Nah, jadi apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah ini di kalangan ulama mutaqaddimin atau bahkan mungkin masih sampai pada abad ke-8 atau 9 Hijriah. Adapun zaman-zaman setelahnya, maka banyak yang terjadi, apalagi terkhusus di zaman muasirin ya, zaman-zaman belakangan sekarang ini justru banyak yang terjadi yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah fara. Qala al-Khatib al-Baghdadi was-sama'u 'ala ad-dariri aw al-basiri al-basiri al-ummi idza kana musbatan bi khatti ghairihi aw qawlihi fihi khilafun bainan nas fa min al-ulama'i man mana'a ar-riwayata anhum wa minhum man ajaza. Kata beliau qala al-Khatib al-Baghdadi, ya, as-sama' 'ala ad-darir. As-sama' 'ala ad-darir, ya, orang yang buta, awil basiril ummi, atau dia melihat tapi dia ummi. Ummi di sini yakni tidak punya pemahaman apa-apa tentang hadis, tentang riwayat. Ya. Nah, bahkan mungkin bahasa Arab pun tidak bisa, misalnya. Ummi. Kata beliau, as-sama' 'ala ad-darir wal basiril ummi, orang buta atau orang melihat tapi ummi, idza kana musbatan bi khatti ghairihi aw qawli ghairihi. Ya, aw qawlihi. Kalau nuskho yang dipakai itu sabit, ya, dengan khot selainnya, ya, maka ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama ada yang melarang riwayat darinya dan sebagian lain ada yang membolehkan. Yani karena ad-darir, karena dia buta, tidak aman, kita tidak merasa aman kalau jangan sampai ada tambahan dalam nuskhonya yang dia tidak ketahui. Dia kan tidak lihat kalau ada orang yang menambahkannya. Demikian pula dia melihat tapi dia ummi, tidak tahu apa-apa. Dia misalnya dia pernah ikut majelis sama dari seorang guru. Kemudian karena mungkin jumlahnya tidak banyak, akhirnya nuskho, ya, gurunya ini disalin menjadi beberapa nusakh, kemudian dibagikan ke orang-orang yang hadir di situ. Dia juga dapat dalam keadaan dia tidak tahu apa isinya ini. Dia cuma ikut dengar doang. Ya. Dia cuma ikut dengar. Ya. Kemudian nanti suatu saat ada orang yang tahu bahwa dia pernah hadir di majelis tersebut, datang orang-orang mengambil riwayat kepadanya dengan membaca nuskho ini dari tulisan orang lain, ya, tulisan orang lain, ya kan, bi khatti ghairihi, tulisan orang lain. Kenapa? Dia buta atau dia ummi, tidak bisa menulis. Nah, maka di sini ada khilaf di kalangan ulama, minal ulama man mana riwayat anhum wa minhum man ajazaha. Taib. Ala kulli hal, dalam masalah ini, kalau kita katakan bahwa nuskho yang dia dapatkan itu sudah muqabalah dari nuskho gurunya sebelumnya, maka asalnya syah sama darinya, ya, dari rawi yang buta, dari guru yang buta, atau yang al-basir tapi al-ummi. Ya, dan ini perkara yang ma'ruf, ya, di zaman-zaman mutaakhirin. Ya. Disebutkan di antara perawi Sahih Al-Bukhari, siapa namanya? La ilaha illallah. Sudah pernah kita sebutkan dalam sebagian dars. Ya. Di mana datang Az-Zahabi, ya, Ibnu Taimiyah dan sejumlah ulama lain mengambil Sahih Bukhari, ya, mengikuti majelis sama Sahih Bukhari darinya, padahal dia adalah orang yang ammi. Dia adalah orang yang ummi. Ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bahkan ya, dia bukan seorang alim. Dia bukan seorang alim. Dia hanya pernah mengikuti majelis riwayat tersebut dan dia mendapatkan nuskhonya, ya. Nah, maka yang seperti ini tidak ada masalah selama dipastikan bahwa nuskho yang digunakan itu sejalan dengan nuskho atau sudah muqabalah dengan nuskho gurunya atau dengan nuskho yang terpercaya, yang mu'tamadah, yang sudah muqabalah dengan nuskho gurunya. Baik, jelas ya, ini masalah yang pertama. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah, apalagi di zaman-zaman, sekali lagi, ini kalau di zaman kita berbicara mengenai zaman mutaakhirin sampai muasirin sekarang, ini tentunya semuanya longgar, gitu ya, semuanya longgar. Nah, abad ke-9 ke bawah yang seperti ini,
Hatta gurunya pun ammi, yang penting dia sudah sebut sama, dia sudah punya sama dari gurunya. Kadang dia pakai nuskho yang lain, ya intinya adalah adanya ijazah nantinya. Dengan catatan gurunya juga mendapatkan ijazah dari guru di atasnya. Ya, mendapatkan ijazah dari guru di atasnya. Taib. Summa qala rahimahullah far'un akhar, idza rawa kitaban fil kal-Bukhari masala an syaikhin, thumma wajada nuskhatan bihi laysat muqabalatan ala asli syaikhihi, aw lam yajid asla sama'ihi fiha alayhi, lakinnahu taskunu nafsuhu ila sihhatiha. Fahakal khatibu an ammati ahli al-hadithi annahum mana'u min ar-riwayati bidzalik wa minhum asy-syekh Abu Nasr ibn Sabbagh al-Faqih wa hukiya an Ayyuba wa Muhammad ibn Bakrin al-Bursani annahuma rakhasa fi dzalik. Qultu wa ila hadza ajnah wallahu a'lam. Wa qad tawassata asy-syekh Taqiyuddin ibn Shalah faqala in kanat lahu min syaikhihi ijazah jazat riwayatuhu wal halatu hadhihi. Taib. Kata beliau, kalau ada seorang murid meriwayatkan sebuah kitab, misalnya Sahih Bukhari dari gurunya, dia meriwayatkan Sahih Bukhari dari bukunya. Kemudian meriwayatkan Sahih Bukhari dari gurunya. Maksudnya begini, dia hadir dalam majalis sama. Ya. Dia hadir dalam Majalis sama. Iya, Sahih Al-Bukhari. Kemudian setelah selesai khatam, dia tidak mendapatkan nuskha gurunya, tidak ada juga nuskha yang muqabalah dari gurunya, tapi yang jelas dia sama dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian summa wajada nuskhatan. Setelah itu, setelah dia pulang, mungkin selesai majelis tersebut, ya, dia pulang atau beberapa hari, beberapa pekan setelahnya, dia mendapatkan nuskha. Ya, mendapatkan nuskha, yang mana nuskha ini belum muqabalah dengan asal gurunya yang dibacakan tadi, dengan nuskha gurunya yang dibacakan di majelis. Au lam yajid asla sama'ihi fiha alaihi. Ya, atau dia tidak mendapati asal samanya di situ. Ya, tidak mendapati au lam yajid asla sama'ihi fiha alaihi. Walakinnahu taskunu nafsuhu ila sihhatiha. Namun jiwanya ini cenderung bahwa ini nuskha kelihatannya bagus. Dia cek, dia lihat-lihat, dia baca. Tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa. Ya, bukan orang yang ammi tadi, karena dia tidak punya kemampuan untuk menilai. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi dia ini nuskha belum muqabalah dengan gurunya, dan dia juga kelihatannya ada perbedaan sedikit mungkin, ya. Ini mungkin makna aulam yajid asla sama'ihi fiha alaihi. Dia tidak mendapati asal samanya pada nuskha tersebut. Ya, pada nuskha tersebut. 6. Yakni tidak ada keterangan bahwa nuskha yang saya dapatkan ini itu yang digunakan di majelis tadi. Ya, jadi kata beliau, nuskha ini ya belum muqabalah dengan nuskha gurunya. Yang kedua adalah lam yajid asla sama'ihi fiha alaihi. Yakni dia tidak yakin, ya, atau tidak ada keterangan bahwa nuskha yang didapatkan ini itu nuskha yang dibaca di majelis kemarin, ya. Namun ketika dia lihat nuskhanya, dia buka, dia lihat-lihat semua hadis-hadisnya, nuskhanya, taskunu nafsuhu ila sihhatiha. Dia jiwanya cenderung untuk membenarkan nuskha ini. Yani ini kelihatannya nuskhanya bagus, sesuai dengan apa yang disebutkan. Apalagi kalau dia misalnya mengingat, ya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, Al-Khatib menghikayatkan dari kebanyakan. Di sini amma, asal kalimat amma atau ahli hadis, yakni semua ahli hadis. Cuman karena mengingat adanya khilaf di sini, maka kelihatannya ammati ahli hadis di sini beliau menggunakan ibaratnya Al-Khatib, di mana Al-Khatib menggunakan kata ammah, ya, dan tentunya kalimat ammah di sini muntaqad, ya, dengan adanya khilaf, ya, dengan adanya khilaf. Maka kita bisa manakan ini adalah qaul jamahir, ya, atau kebanyakan ulama, itu jumhur ulama. Pendapat yang pertama, annahum mana'u minar riwayati bidzalik. Enggak boleh kamu meriwayatkan dari nuskha yang ini. Kenapa? Nuskha ini belum mu'tamada, belum muqabalah dengan nuskha gurumu, dan juga tidak ada kejelasan bahwa nuskha ini yang disamat kemarin. Nah, di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Nasr ibn Sabbagh. Pendapat yang kedua, membolehkan secara mutlak, rakhasa, yakni Ayyub As-Sikhtiyani dan Muhammad bin Bakar Al-Bursani. 6. Kemudian kata Ibnu Salah, Ibnu Katsir, qultu wa ila hadza ajnah wallahu alam. Saya lebih cenderung ke sini.
Pendapat yang ketiga ini mengambil jalan tengah. Ibnu Salah mengatakan, in kanat lahu min syaikhihi ijazah jazat riwayatuhu wal halatu hadhihi. Kalau dia punya ijazah dari gurunya, maka apa? Boleh bagi dia meriwayatkan dalam keadaan seperti ini. Taib. Dan ini yang kita sudah isyaratkan berulang kali ya. Pendapat Ibnu Salah ini adalah pendapat yang paling tepat dalam masalah ini dan yang paling pertengahan. Ya, yakni pada dasarnya ya, yang paling afdol adalah apa? Dia pakai nuskha gurunya. Dia pakai apa? Nuskha gurunya. Kalaupun dia tidak mendapati nuskha gurunya, maka dia boleh pakai nuskha yang lain seperti di sini ya. Dia pakai nuskha yang lain, tapi dengan catatan dia minta ijazah dari gurunya di akhir majelis. Apa di akhir? Ya. Atau dia mendapatkan ijazah, misalnya tadi majelis sama ya. Dia pakai sudah baca nuskha, dia tidak pegang nuskha, dia tidak punya kitabnya. Dia cuma dengar saya dari awal sampai akhir. Kemudian di akhir majelisnya si guru mengatakan ajaztukum sahih al-Bukhari. Saya jazahkan kepada kalian sahih Bukhari ini. Nah, bulan depan ya, satu bulan setelahnya, mau saya, dia mendapatkan dia membeli nuskha sahih Bukhari. Ya. Yang mana nuskha ini belum muqabalah setelah dia beli itu nuskha, dia belum sempat muqabalah atau dia tidak bisa lagi muqabalah dengan nuskha gurunya. Ya, gurunya dari luar kota masalah nggak bisa muqabalah. Dan juga tidak ada kejelasan dari orang-orang yang hadir bahwa ini nuskha yang dipegang, yang dibacakan ketika itu. Maka dalam keadaan seperti ini kata Ibnu Salah, karena di majelis tadi dia sudah dapatkan ijazah terhadap Sahih Bukhari, maka dia boleh memberikan riwayat kepada orang dengan nuskha yang baru dia beli ini. Ya, kenapa? Karena ijazah itu yang kita katakan tadi ya, ijazah itu melebur adanya ikhtilafun nusakh, adanya perbedaan nuskha antara nuskha dia dengan nuskha gurunya, itu bisa dilebur dengan ijazah. Yakni kalaupun misalnya ada beberapa lafaz yang tidak sama yang dibacakan dalam majelis tersebut, tidak sama yang dibacakan di majelis dengan yang ada di nuskha yang baru ini yang dia beli, maka setidaknya dia meriwayatkan nuskha yang baru ini dengan jalur ijazah. Dengan jalur apa? Ijazah. Atau setidaknya dia meriwayatkan apa yang dia dengar dari gurunya dan tidak ada di sini, dia meriwayatkannya dengan jalur apa? Dengan jalur ijazah. Jelas ya? Karena itulah ini pentingnya seorang murid di zaman-zaman belakangan ini mengusahakan ya, agar walaupun dia samanya kamil terhadap sebuah kitab, usahakan tetap meminta ijazah dari gurunya. Nah, kenapa? Ya tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya okelah sekarang dia punya nuskha yang dibaca oleh gurunya. Suatu saat misalnya nuskhanya hilang atau suatu saat dia pergi ke tempat lain dan dia tidak bawa nuskhanya. Kemudian di sana ada orang yang minta dibacakan kitab. Ya, kitab yang sama. Maka kalau dia tidak punya ijazah, dia tentunya tidak bisa membacakan, tidak bisa memberikan riwayat kecuali harus sesuai dengan nuskha yang dia bacakan kepada gurunya tersebut. Tapi kalau dia punya ijazah, maka dia bisa mengatakan, kamu pergi cari ke toko buku di kota ini, terserah, yang penting cari buku ini. Ya, cari buku yang mau dibaca. Cetakan manapun tidak ada masalah. Itu syah. Kenapa? Karena dia sudah punya ijazah dari gurunya terhadap kitab tersebut. Jelas ya? Jadi apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Salah ini pendapat yang lebih aula dan lebih bagus untuk diterapkan. Adapun pendapat yang pertama yang tidak membolehkan secara mutlak, tidak diragukan, ini yang ahwat, ini yang idealnya ya. Tapi tadi di zaman-zaman mutaakhirin ini sudah agak longgar ya, sudah banyak kelonggaran-kelonggaran dikarenakan fungsi sanad sudah berkurang urgensinya. Nah, maka banyak kelonggaran-kelonggaran. Taib. Adapun yang membolehkan secara mutlak ini juga ada bentuk tasahul di sini. Bentuk tasahul, kenapa? Karena jelas ketika terjadi perbedaan nuskha, tidak syah dia meriwayatkan apa yang dia tidak punya sama di situ. Nah, ya, dia tidak punya sama kemudian dia memberikan riwayat, kan tidak syah, tidak boleh. Nah, maka yang paling pertengahan adalah kalamnya Ibnu Salah bahwa apa yang dia riwayatkan itu kapan dia tidak punya sama, maka setidaknya dia punya ijazah. Dia punya ijazah. Taib. Qala rahimahullahu taala far'un akhar. Idza ikhtalafa hifdzul hafidh wa kitabuhu fa in kana i'timaduhu fi hifdhihi fi kitabihi falyurja ilaihi wa in kana min ghairihi falyurja min hifdhihi. Kata beliau, wa hasanun an yunabbiha ala ma fil kitabi ma'a dhalik kama ruya an Syu'bah. Kata beliau, ya, kalau
berbeda. Jadi ketika si guru menyampaikan hadis, kemudian ternyata berbeda antara apa yang dia hafal dengan di kitabnya. Misalnya kata guru, ini nuskho saya, silakan salin, kalian semuanya salin, nanti kita akan bacakan sepekan kemudian. Ya, maka mereka salin. Nah, di pekan kemudian si guru ini karena dia sudah hafal isi kitabnya ini, si guru membacakan hadis dari hafalannya. Ya, dan si murid mengikuti dari nuskhonya. Nah, tiba-tiba di satu hadis, ya, si guru membaca demikian, di nuskho berbeda. Ya, tidak demikian. Maka si muridnya kemudian interupsi, ya, Syekh, ini berbeda. Yang Anda baca demikian, di nuskho seperti ini. Nah, maka yang mana yang didahulukan? Apakah yang di nuskho yang benar ataukah di hafalan gurunya yang benar? Kata beliau, dirinci di sini, fa in kana i'timaduhu fi hifdhihi ala kitabihi falyurja ilaihi. Ya. Kalau hafalan si guru ini berasal dari di nuskho ini, maka dikembalikan kepada nuskho. Tapi kalau bukan dari nuskho ini, maka dikembalikan kepada hafalan guru. Maksudnya begini, yang mana lebih dahulu? Ya, maksudnya dulu si guru, ya, guru ini ketika dia menghafal hadis-hadisnya ini, dia sandarannya memang dari hafalan sejak awal, dari nuskho yang lain, atau dari nuskho yang dia tulis yang dia tulis ini. Misalnya, ketika menuntut ilmu cuma menulis tok, dia belum menghafal. Nah, setelah selesai nulis, dia muqabalah dengan gurunya. Nah, setelah selesai muqabalah dengan gurunya, baru mulai dia hafal. Sehingga semua isi buku itu dia hafal. Itu yang dimaksud dengan yang pertama. I'timadu fi hifdhihi ala kitabihi. Yani sandaran hafalannya kembali kepada kitab. Yani hafalan dia asalnya adalah menghafal isi kitab. Itu maksudnya. Nah, kalau hafalan dia adalah menghafal isi kitab itu, dan terjadi perbedaan, maka tentunya dikembalikan kepada asal hafalannya, yaitu dari kitab. Karena awalnya dia menghafal dari kitab. Tapi kata beliau, wa in kana min ghairihi, tapi kalau bukan dari kitab itu, misalnya dia menghafalnya dari nuskho temannya. Pinjam dulu, saya mau menghafal nuskho hadis-hadis ini. Dia hafal. Ya. Setelah dia hafal, baru dia salin. Dia salin. Mengandalkan hafalannya, dia salin. Ya. Jelas sampai sini, ya? Ya. Setelah itu, ketika dia membacakan kepada muridnya, terjadi khilaf antara hafalannya dengan apa yang tertulis. Maka dalam hal ini, berhubung hafalannya bukan dibangun di atas nuskho dia, tapi dari nuskho yang lain, nuskho gurunya, atau langsung dia menghafal dari mulut gurunya, ya, maka dalam keadaan seperti ini dikembalikan ke hafalan. Yang hafalannya yang diunggulkan dibandingkan yang tertulis. Tapi kalau hafalannya dia menghafal isi buku, isi nuskho dia, maka yang didahulukan adalah yang tertulis di nuskho, bukan yang dia hafal. Kenapa? Karena hafalan ini kan dia bangun dari kitab. Dia menghafal isi kitab. Maka kalau berbeda, tentunya yang didahulukan yang kitab. Tapi kalau dari awal dia sudah hafal duluan sebelum dia menulis nuskho tersebut, maka didahulukan hafalannya dibandingkan nuskhonya. Ini yang dimaksud di sini oleh Ibnu Katsir. Tapi kata beliau, sebaiknya adalah suatu hal yang baik kalau dia mentambih apa yang ada dalam kitab. Misalnya dia mengatakan bahwa yang saya hafal seperti ini, tapi di buku tertulis seperti ini. Nah, si murid nanti juga mentambih, ya, di catatan dia bahwa si syekh dalam maudhi ini menyebut dengan lafaz seperti ini, dan yang di buku seperti ini. Nah, dan ini di antara di antara bentuk amanah ilmiah, yakni menyebutkan kesalahan, kekeliruan, bukan kekeliruan, ya, keraguan semacam ini dituliskan, itu bisa memperkuat nuskho. Paham sampai sini, ya? Bisa memperkuat nuskho. Ya. Menulis apa yang terjadi di tengah-tengah majelis, ya, si gurunya lupa, si gurunya ini, si gurunya ragu-ragu. Itu ketika ditulis seperti itu, nanti ketika orang belakangan membaca, ditulis kejadian di dalam majelis, gurunya lupa, berarti dia betul-betul hadir majelis ini. Buktinya dia tulis ini. Ya, dia tulis apa yang terjadi di dalam majelis. Jelas, ya? Karena itu di antara sebagian masyayikh kami seperti Syekh Muhammad Faruq Al-Hambali, hafizahullahu taala wa syafahu, ya. Dia itu kalau majelis dari gurunya, itu semua apa yang terjadi di majelis ditulis seluruhnya. Ya. Karena itu akan memperkuat keautentikan nuskhonya. Iya. Si gurunya berhenti sejenak, suruh berhenti untuk menerima telepon, ditulis menit sekian, ya, menit sekian si syekh berhenti mengangkat telepon sementara. Kemudian lanjut lagi di hadis sekian, ya, di hadis sekian beliau memberikan ta'liq. Di hadis sekian misalnya, ya, macam-macam, si syekhnya berhenti untuk minum sebentar, ditulis semua secara detail. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini memberikan tausik, ya, menambah keautentikan sanad bahwa betul-betul ini
ini nuskho ini dari dia betul menghadiri majelis tersebut. Jelas ya? Nah, sama seperti di sini, menulis hal-hal yang seperti ini itu juga bisa memperkuat keautentikan sanadnya. Memperkuat keautentikan nuskhonya, bahwa dia betul-betul hadir di majelis tersebut. Dia menulis momen seperti ini. Ya, ketika si guru berbeda hafalannya dengan dengan yang di kitab. Kemudian dia tuliskanlah yang di kitab seperti ini kemudian ditambahkan di guru, hafalan guru seperti ini. Kemudian manfaat yang kedua juga dengan tetap menulis adalah jangan sampai ternyata misalnya di buku di nuskho tertulis seperti ini. Ya. Kemudian si guru mengatakan enggak, yang benarnya seperti ini. Maka si murid kasih catatan bahwa yang benarnya dari guru saya seperti ini. Ini hafalan beliau seperti ini, dan kata syekh saya ini yang benar. Dia tulis seperti itu. Suatu saat nanti misalnya beberapa tahun yang akan datang, dia belajar sama guru yang lain, dapat nuskho yang lain, ternyata apa yang disebutkan dari hafalan gurunya itu salah. Yang benar adalah apa yang di kitab. Ya, maka dia bisa tambih. Ya, dia bisa tambih. Jelas sampai sini ya. 6. Beda kalau misalnya dia hafalan gurunya dia tidak tulis, sudah nggak usah, yang benar di buku saja. Ternyata yang benar yang itu. Atau misalnya yang di buku yang dicoret dia hilangkan, diganti dengan gurunya, hafalan gurunya. Ternyata yang benar adalah apa yang di buku. Padahal itu sudah hilang misalnya, sudah dihapus. Nah, maka ini kan kerugian. Ya, maka yang aula kata beliau di sini, wa hasanun ayyunabbiha ala ma fil kitabi ma'adzalik. Tetap dia mentambih, sebaiknya adalah dia menuliskan dua-duanya. Apa yang di kitab begini, apa yang dihafalannya guru begini. Kama ruya Syu'bah, sebagaimana dilakukan oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala. Baik. Ya, disebutkan di bawah sanad Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Yahya Al-Jazzar, an Suhaib, rajulun min ahli Basra, an Ibni Abbas. 6. Anna jariyataini min Bani Abdul Muttalib ja'ata tas'ayani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta akhwadata bi rukbatayhi. Qala Syu'bah wa ana ahfadhu min fihi fa farra'a bainahuma wa fi kitabi fa farraqa bainahuma wa lam yaqta' salatahu. Yes ya. Ya, kata Syu'bah bin Al-Hajjaj, kalau pakai hafalan saya dari guru saya, dari Al-Hakam, yang saya hafal fa farra'a bainahuma bil ain, dengan huruf ain muhmalah, ya. Sementara dalam kitab saya tertulis fa farraqa bainahuma bil qaf, ya, bil qaf. Jelas ya? Maka ini kata Ibnu Katsir rahimahullah hasan, ya. Ditambih dua-duanya. Ya. Jadi tadi ya, untuk memperkuat keautentikan nuskho, dan yang kedua bisa jadi apa yang kamu rujihkan sekarang itu marjuh, ya. Atau setidaknya kalaupun ragu-ragu belum bisa mentarjih, tulis aja dua-duanya sampai nanti suatu saat ada qarina yang mendukung salah satunya. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika idza khalafahu ghairuhu minal huffaz falyunabbih ala dzalika inda riwayatih kama fa'ala Sufyan ats-Tsauri wallahu alam. Demikian pula kalau hafalannya demikian, ya, hafalannya demikian atau di kitabnya demikian, namun itu diselisihi oleh huffaz yang lain, diselisihi oleh huffaz yang lain, maka hendaknya dia mentambih sebagaimana yang dilakukan oleh Sufyan ats-Tsauri wallahu alam. Nah, ini sanadnya Sufyan ats-Tsauri qala haddatsana Asim bin Kulaib an Abi Bakar ibn Abi Musa annahu qala arsala Aliyun ila Abi Musa radhiyallahu anhuma wa huwa jalisun fi ruhbati Abi Musa fada'ahu faqala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aj'ala al-khatama min hadhihi wa hadhihi wa asyara Sufyan ila as-sabbabati wal wusta, yakni dilarang memakai cincin di dua jari ini, ya. Qala Sufyan ana aqul an Abi Bakar bin Abi Musa wa ghairi yaqul an Abi Burdah ibn Abi Musa. Ini ya. Kalau hafalan saya, yang saya ingatnya Abu Bakar bin Abi Musa, wa ghairi, sementara hufat yang lain yang sama-sama meriwayatkan hadis ini, ya, dari siapa? Dari Asim bin Kulaib, ya, mereka mengatakan apa? Abu Burdah ibnu Abi Musa. Abu Burdah bin ibnu Abi Musa. Ya, maka di sini lihat bagaimana sifat ilmiah dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya, dan jangan dia menyembunyikan ketika dia diselisihi oleh hafid yang lain, oleh hufaz yang lain. Ya, dan ini bab amanah ilmiah, jangan sampai dia yang keliru,
atau sebaliknya jangan sampai dia yang benar sehingga kekeliruan hufat itu karena dia jumlahnya banyak bisa jadi tersebar, maka butuh ditambih. Butuh ditambih. Nah, maka intinya di sini dalam fara ini intinya adalah tetap menulis perbedaan ketika terjadi khilaf atau ikhtilaf dalam antara nuskha dengan hafalan perawi atau antara hafalan perawi dengan hafalan perawi yang lain. Ya. Yang aula adalah tetap menulis ikhtilaf tersebut. Qala rahimahullah far'un akhar. Qala rahimahullahu taala far'un akhar. Law wajada tabaqata sama'ihi fi kitabin imma bi khattihi aw khatti man yathiqu bihi wa lam yatadhakkar sama'ahu lidzalik faqad hukiya an Abi Hanifah wa ba'd asy-Syafi'iyyati annahu la yajuzu lahu al-iqdamu 'ala riwayah. Iya. Nah, sekarang masalah yang berikutnya. Dan ini kadang terjadi. Sekarang di zaman-zaman belakangan saja kita sering terjadi. Ya. Misalnya dia mendapatkan sebuah nuskha, ditumpukan buku-buku di rumahnya. Ya. Dia mendapatkan nuskha. Setelah dia lihat nuskha tersebut, di situ ada tabaqatus sama. Ya. Jadi tabaqatus sama itu apa? Bukti bahwa dia hadir di majelis tersebut. Disebutkan sanadnya dari pemilik kitab, ya, terus ke bawah ada nama gurunya dan nama dia yang paling bawah. Tabaqatus sama. Nanti ada keterangan apakah kalau zaman dulu mungkin cap, ya, ada cap dari gurunya, ya, atau yang semacamnya. Intinya ini bukti bahwa dia hadir di majelis tersebut dengan cap gurunya. Namanya tabaqatus sama. Tabaqatus as-sama. Nah, sekarang dia mendapati sebuah nuskha kitab di misalnya tumpukan buku-bukunya di rumahnya atau di tempat lain misalnya, ya, karena dia sudah lupa. Dia ketika dia buka di bagian akhir misalnya kitab ini, ternyata di situ ada namanya, ada tabaqatus sama dengan namanya, dan tabaqatus sama ini dia kenal, ini tulisan saya, imma bi khattihi au khatti man yasiqu bih, atau ini bukan tulisan saya tapi ini tulisan teman saya ini, atau tulisan guru saya kenal betul ini tulisannya si fulan, ya. Tapi walam yatadzakkar samahu lidzalik, tapi dia tidak pernah ingat ini kitab ini, saya tidak pernah ingat pernah hadir majelis ini, saya tidak ingat ada sama, ya. Perasaan saya belum punya masmuat untuk hadis ini, untuk kitab ini, ya. Saya belum pernah mengikuti majelis, tapi ini di belakang ada tabaqatus sama, ada nama saya, tulisan saya lagi, atau tulisan orang yang saya percayai, tapi saya tidak ingat pernah hadir di majelis ini, tidak pernah juga ingat saya punya masmuat untuk kitab ini, ya. Apakah boleh saya meriwayatkan dari nuskha tersebut? Nah, di sini dua pendapat. Pendapat yang pertama dihikayatkan dari Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah, tidak boleh dia meriwayatkannya. Kenapa? Dia tidak yakin masmuat dia. Ya, dia tidak yakin bahwa dia pernah ikuti majelis sama tersebut. Dia tidak yakin itu masmuat dia, dan asyak asalnya dalam periwayatan harus dibangun atas keyakinan. Ya. Wal yaddatu fi madhhab Syafi'i, pendapat yang kedua, wal yaddatu fi madhhab Syafi'i wa bihi yaqulu Muhammad ibn Hasan wa Abu Yusuf al-jawaz. Nah, sementara yang menjadi mazhab Syafi'iyah, yakni al-mu'tamad dalam mazhab, dan ini merupakan pendapat dari sahibai Abi Hanifah, yakni Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf al-Qadhi, keduanya mereka berpendapat al-jawaz, boleh bagi dia untuk meriwayatkan dari nuskha tersebut, i'timadan ala ma ghalaba ala dhannihi, ya, berdasarkan berdalil dengan apa yang ma ghalaba ala dhannihi, yakni jelas ini akan walaupun dia syak, betul dia syak. Jadi di sini saya punya sama atau tidak itu masykuk. Tapi adanya tulisan, apalagi tulisan tangan dia, ini yaglibu al-dhon. Iya, ini saya punya masmuat ini. Cuman saya ragu apakah saya ragu-ragu pernah hadir atau tidak. Saya tidak ingat. Nah, maka nisyannya dia itu min babis syak. Sementara adanya tulisan, ini qarina yang menguatkan hal tersebut. Jelas ya, dari syak naik ke derajat apa? Ke derajat dhonul ghalib, atau ke derajat dhon. Ya, ini kata beliau i'timadan ala ma ghalaba ala dhannihi. Ya. Maka pendapat yang benar dari dua pendapat ini adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan boleh bagi dia walaupun dia tidak ingat masmuat itu, namun ada bukti bahwa namanya tercantum dalam tabaqatus sama di situ. Wa kama annahu la yushtaratu an yatadhakkara sama'ahu li kulli haditsin aw dhabtahu, kadzalika la yushtaratu tadhakkuruhu li asli sama'ihi. Nah, kemudian dalil yang kedua beliau bawakan kias. Sekarang kalau saya meriwayatkan hadis Sahih Bukhari yang jumlahnya misalnya 4 ribuan, ya. Nah,
saya meriwayatkan Sahih Bukhari. Apakah dipersyaratkan saya harus ingat semua sama saya setiap satu persatu hadis sampai 4.000 hadis itu? Kata Ibnu Katsir, sebagaimana tidak dipersyaratkan dia harus mengingat semua samanya, likulli hadisin hadisin, setiap hadis satu persatu hadis, dan mendobat, memberikan keterangan setiap hadis, saya dengar ini, saya dengar ini, saya dengar ini. Tidak perlu. Maka wa kadzalika la yushtaratu tadhakkuruhu li asli samahi. Maka juga tidak dipersyaratkan dia harus ingat dia punya asal sama kepada kitab ini. Iya, kenapa? Yang penting sudah ada bukti, ada zon bahwa dia punya sama walaupun tidak ingat. Ya, yaitu apa? Adanya tabaqatus sama tadi. Jelas ya? Baik. Maka ini pendapat yang kedua yang benar, bahwa kalau dia lupa sudah pernah sama dengan sama dari kitab itu atau tidak, namun ada bukti, ya, maka itu sudah cukup bagi dia untuk meriwayatkannya. Qultu wa hadha yushbihu ma idza nasiya rawi sama'ahu fa innahu tajuzu riwayatuhu anhu liman sami'ahu minhu wa la yadurru nisyanuhu wallahu alam. Baik. Kata beliau ini sama seperti, ya, mirip seperti apa? Idza nasiya rawi sama'ahu. Ada seorang rawi lupa masmuat dia. Fa innahu tajuzu riwayatuhu anhu liman sami'ahu minhu. Maka boleh meriwayatkan darinya, ya, dari orang-orang yang pernah mendengar darinya. Wala yadhurru nisyanuhu wallahu alam. Ya. Maksudnya begini, dan tidak masalah kalau dia lupa. Misalnya begini. Ya, kayak man haddatsa wa nasi. Ya, man haddatsa wa nasi. Saya pernah mendengar hadis ini dari guru saya. Belakangan dia lupa kalau hadis itu apa? Ya, dia punya masmuat terhadap hadis tersebut. Tapi saya sudah pernah dengar ini dari dia, cuman dia lupa belakangan. Maka saya, orang yang pernah mendengar dari dia, saya memberikan riwayat kepada orang lain, walaupun belakangan guru saya lupa terhadap masmuat tersebut. Baik. 6. Ini kesimpulan dari fara ini. Ya, kalau di zaman sekarang misalnya, ya, kita misalnya pernah mengikuti majelis, kemudian kita tulis tanggal sekian di pertemuan pertama yang dibaca hadis sekian sampai hadis sekian, ya. Ditulis nama gurunya siapa, nama qori'nya siapa ditulis. Bahkan kita ambil kita tulis nama-nama orang-orang yang hadir di dekat kita untuk menjadi saksi, ya. Kalau dari jarak jauh misalnya dia screenshot layarnya untuk dia lihat siapa-siapa yang hadir sebagai bukti tanggal sekian, ya. Kemudian beberapa tahun yang akan datang, angka 10 tahun yang akan datang, dia cek kembali, ya, ada yang minta misalnya kepadanya baca sebuah kitab, dia bilang, oh saya tidak bisa, ya, saya belum punya masmuat terhadap buku itu misalnya. Setelah itu dia buka kembali lembaran catatan-catatannya, kemudian dia cek kembali file-filenya. Setelah dia cek, oh ternyata dia punya masmuat terhadap buku itu. Ada dalam folder, ada tertulis di foldernya kitab ini, dia buka di dalam, ada bukti-buktinya, ada screenshot majelisnya, cuman dia lupa, dia tidak pernah hadir. Ya, maka yang seperti ini apa? Syah. Atau dia lihat, dia tulis, atau dia hadir di majelis tersebut, dia tulis nama-nama orang yang hadir di situ, ya. Kemudian dia telepon misalnya, dia punya, ini waktu tanggal sekian, ya, saya hadir di majelis ini atau tidak? Saya tulis nama kamu ada di sini nih, hadir di majelis. Kita sampingan misalnya, betul atau enggak? Kata temannya, ya betul, kamu hadir. Ya, maka yang seperti ini apa? Walaupun dia lupa misalnya, dia betul-betul lupa, cuman temannya mengabarkan bahwa kamu hadir, maka ini sudah cukup zannul ghalib bagi dia untuk memberikan sama terhadap kitab tersebut. Nah, Allahu taala alam bissawab. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Masalah berikutnya berkenaan dengan riwayat bil makna. Nah, wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan sekali lagi, ini untuk pembahasan dari sini sampai ke akhir kitab, ini semua pembahasannya sudah pembahasan yang ringan. Kebanyakannya sifatnya saqafah, ya, sifatnya maklumat umum dalam mustalahul hadis yang butuh diketahui oleh seorang talabatul ilm, tapi sudah tidak berkenaan secara langsung dengan hal-hal yang urgen dalam riwayat, dalam masalah tashih dan tadhif. Karena itulah mumpung materinya mudah di jilid ini, di sesi di bagian tengah ini ke belakang, gunakan waktu untuk merojaah materi-materi di jilid 1, ya, yang sudah kemarin kita sebutkan. Gunakan waktu untuk merojaah, mumpung merojahnya di pembahasan ini ringan seluruhnya, tidak ada yang berat-berat, cuman sekedar diketahui, ya, maka gunakan waktu untuk
meroja apa yang telah berlalu. Nah, jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.